Shalom semuanya, sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, kita doa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu yang melimpah di hari ini saat kami berkumpul di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tak pernah bersudahan dalam hidup kami. Di saat ini kami membuka hati dan jiwa kami di hadapan-Mu, memohon agar Engkau memberkati renungan kami hari ini. Berilah kami pengertian yang mendalam akan firman-Mu, agar kami dapat mengenal-Mu lebih baik dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami memohon agar Roh-Mu menyertai kami dalam proses renungan ini. Berilah kami ketajaman untuk meresapi dan mengerti makna yang Engkau ingin sampaikan kepada kami. Jadikanlah renungan ini sebagai alat untuk menguatkan iman kami, membangkitkan harapan dan memperdalam hubungan kami dengan-Mu. Haleluya, amin. Jadi judul renungan hari ini adalah membawa perubahan dalam Kristus. Saat kita menghadapi akhir tahun, seringkali kita merenungkan perubahan apa yang telah terjadi dalam hidup kita selama setahun terakhir. Namun yang lebih penting dari sekedar perubahan itu sendiri adalah bagaimana kita memandang perubahan itu dari perspektif iman Kristen. Bagaimana kita membawa perubahan dalam hidup kita dengan landasan iman kepada Kristus. Nah, bacaan kita hari ini adalah 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 yang berisikan, sebab jika ada orang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Pertama, kita ciptaan baru dalam Kristus. Mengakui bahwa yang pertama, kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Kita mengakui bahwa sebagai orang percaya, kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Ketika kita menerima Kristus, Tuhan mengubah hati dan hidup kita. Kita tidak lagi terikat oleh kebiasaan lama, dosa-dosa yang telah diampuni, dan kita diberikan kesempatan baru untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Yang kedua, menghadapi perubahan dengan iman. Setiap perubahan yang kita alami adalah bagian dari rencana Tuhan bagi kita. Meskipun mungkin tidak selalu mudah, tetapi Tuhan selalu hadir dalam setiap tahap hidup kita. Membawa perubahan dengan iman berarti kita percaya bahwa Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Itu terdapat di Roma 8 ayat 28. Jadi yang ketiga, tanggung jawab kita dalam membawa perubahan yang bermakna. Sebagai ciptaan baru, kita dipanggil untuk menyebarkan perubahan yang telah kita alami dalam Kristus kepada orang lain. Kita dapat menjadi agen perubahan dengan menyebarkan kasih, kebaikan, dan pesan Injil kepada dunia di sekitar kita. Dan yang terakhir ada menyongsong masa depan dengan harapan. Konteks ini itu suatu konsep yang sangat relevan dalam konteks kehidupan Kristen. Ini mencerminkan keyakinan akan harapan yang diberikan oleh iman kepada Kristus. Masa depan dalam perspektif Kristen bukanlah sekadar prediksi atau spekulasi, tetapi adalah keyakinan akan janji-janji Allah yang diyakini akan terwujud. Menyongsong masa depan dengan harapan berarti yang pertama itu berdasarkan janji Allah. Keyakinan akan janji-janjinya yang terdapat dalam Alkitab, seperti janjinya untuk memberikan keselamatan, kehadirannya dalam kehidupan kita, dan janji akan kehidupannya yang kekal bersamanya. Yang kedua, yaitu menghadapi tantangan dengan keyakinan. Meskipun mungkin ada ketidakpastian atau tantangan di masa depan, namun harapan Kristen untuk mengajarkan untuk menghadapinya dengan keyakinan bahwa Allah setia dan kuasanya melebihi segala hal. Yang ketiga itu membawa harapan kepada orang lain. Sebagai pengikut Kristus, kita juga dipanggil untuk menjadi sumber harapan bagi mereka yang kehilangan harapan. Memberikan kasih, dukungan, dan kesaksian akan kuasa Allah dalam hidup kita dapat menjadi terang yang menerangi bagi orang lain. Jadi menyongsong masa depan dengan harapan dalam konteks kehidupan Kristen bukanlah sekedar optimisme kosong, tetapi didasarkan pada keyakinan yang teguh akan janji-janji Allah dan kuasanya yang bekerja dalam kehidupan kita. Pada penghujung tahun ini, mari kita merenungkan bahwa kita adalah ciptaan baru dalam Kristus. Mari kita hadapi perubahan dengan iman, menyerahkan diri kepada rencana Tuhan, dan menjadi agen perubahan yang membawa berkat bagi banyak orang.
Sebelum kita mengakhiri renungan ini, mari kita doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu yang membuat kami menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Bantu kami untuk menjalani setiap perubahan dengan iman dan kesediaan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.